Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini, pada pagi hari ini, atas nama pengembalaan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat semua yang menikmati renungan pagi pada saat ini. Inilah renungan pagi pertama di tahun 2024 ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap menanti-nantikan, dan saat inilah waktunya kita menikmati kehadiran Tuhan lagi bersama-sama. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan ini, saya ajak sama-sama kita berdoa untuk menikmati renungan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur di tahun 2024 ini, kami masuki dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Waktu tahun 2023 Tuhan sudah tolong kami dan Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan sudah menolong kami. Dan kami akan memasuki tahun 2024 bersama-sama dengan Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Tuhan berbicaralah. Biarlah apa yang menjadi isi hati Allah, hamba-Mu dapat sampaikan dengan pengurapan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Juga urapan yang sama dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang menikmati. Agar kami dapat menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi ini. Sehingga kami dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Bahkan siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Baik hari ini maupun sepanjang tahun 2024. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan berikan judul renungan pagi adalah Tuhan dan sesuatu yang baru. God and the new things. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan bagi kita di tahun ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita akan baca ayat Alkitab yang menjadi judul dalam renungan pagi hari ini di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Tuliskan begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin firman Tuhan. Saya pikir ketika Natal kemarin, bahkan kita di tahun baru, ada hal-hal yang baru mendatangi kehidupan kita. Maksudnya seperti begini. Siapa yang tidak suka hal-hal yang baru dalam kehidupan kita? Semua tentu suka. Beberapa orang menyukai potongan rambut yang baru. Beberapa orang menyukai sepeda yang baru, karena mungkin suka sepedahan. Ada yang suka mobil baru, ada yang suka motor baru, ada yang suka pekerjaan yang baru, ada yang suka baju baru, rumah baru, gubernur baru, presiden yang baru, karena ini tahun kontestasi pemilihan presiden. Jadi kita harus bersiap, dan saya berharap kita semua tidak ada yang golongan putih. Kita bisa menentukan arah kehidupan dari bangsa dan negara kita. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita semua. Semua suka yang baru, ya, walaupun ada yang tidak juga, tidak setuju maksud saya. Tetapi ya, sesuatu yang baru, atau bulu mata baru. Betul ya, ibu-ibu, para ladies, semua pasti suka hal-hal yang baru itu. Begitupun Allah kita, Tuhan kita, Dia menyukai hal-hal yang baru. Dia akan selalu buat hal-hal yang baru. Coba bayangkan, di kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab Bereshit, kitab awal penciptaan, kitab awal sesuatu, awal dari dunia ini. Ketika Allah menciptakan dunia ini, kitab yang ditulis oleh Musa ini adalah sebuah
ciptaan yang dulunya belum pernah ada, dan Tuhan buat itu sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, yang kita bisa nikmati sampai sekarang ini. Langit dan bumi, pohon-pohon Tuhan ciptakan. Semua Tuhan ciptakan sampai hari yang kelima dengan firman saja. Jadilah, jadilah, jadilah. Dan semuanya jadi. Semuanya baik Tuhan lihat. Bahkan di hari yang keenam Tuhan ciptakan manusia. Tuhan bentuk dengan tangan Allah sendiri. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, bahkan Tuhan memberikan nafas dalam kehidupan manusia tersebut yang sebelumnya adalah patung dan menjadi makhluk yang hidup. Hal yang baru. Dia pun senang dengan pujian, nyanyian-nyanyian yang baru. Ditulis di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, Tuhan berikan Mazmur Daud ini tuliskan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ini pun ada lagunya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Itulah yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk menyanyikan pujian-pujian yang baru bagi Tuhan. Dan Allah senang akan hal itu. Apalagi yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang baru pula, yang tidak pernah manusia pikirkan. Bagaimana Allah menjadi manusia, yang kita rayakan pada Natal yang waktu lalu. Allah menjelma, Allah berinkarnasi menjadi sosok bayi manusia yang dikandung oleh Maria. Itu belum pernah terjadi. Tetapi Allah senang akan hal-hal yang baru. Di dalam Matius pun tuliskan begini. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesuatu yang baru. Apalagi yang Tuhan buat? Coba kita lihat di dalam Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 tuliskan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap pagi. Apalagi Tuhan pun suka memberikan kepada kita nih, hati dan roh yang baru. Yeskiel tuliskan begini, saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasal 33 ayat 26. Kamu, firman Tuhan katakan, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Allah suka hal-hal yang baru. Bahkan tidak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus hadir di bumi, diajarkan ajaran-ajaran yang baru bagi manusia. Bagaimana dia menggenapkan Taurat Tuhan itu. Hal yang luar biasa, hal yang baru Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita disebutkan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Lewat penebusan dari Allah yang tunggal itu. Yesus Kristus itu, anak Allah yang tunggal itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan karya penebusan dahulu untuk penebusan dosa bangsa Israel harus setiap tahun bawa korban bakaran ke bait Allah, bawa korban untuk disembelih setiap tahun. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, hal yang baru kembali terjadi. Once and for all, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, anak domba Allah yang kudus itu untuk sekali dan selama-lamanya. Itu yang kita nikmati. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
Kolose katakan itu. Sesuatu yang baru lagi dan terus diperbaharui. Bahkan sampai nanti di kitab Wahyu tuliskan ada langit dan bumi yang baru. Ada Yerusalem baru yang turun dari sorga buat saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa Allah kita suka sesuatu hal yang baru, suka membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir kita jangan terpaku dengan hal-hal yang dahulu saja, terkukung dalam kehidupan yang seperti katak dalam tempurung, yang kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini. Izinkan Allah selalu berkarya dalam kehidupan kita. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, itulah Allah kita. Dia senang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita semua. Dia menyukai segala sesuatu yang baru. Bahkan segala sesuatu dia buat baru dalam kehidupan kita. Dari penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan gambarnya Allah. Ide gagasan Allah yang luar biasa, Allah yang besar dan luar biasa itu menjadi manusia yang namanya Yesus. Sebuah masterpiece yang dikerjakan lewat pengorbanan. Yesus di kayu salib. Itu semua Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tapi saya pikir yang baru itu bukan hal-hal yang tidak baik ya Bapak Ibu saudara-saudara. Kita berlaku curang terhadap pasangan kita, punya istri yang baru, punya suami yang baru, punya dosa yang baru. Bukan seperti itu. Itu yang harus kita harus katakan say no untuk hal-hal yang seperti begitu. Karena itu melawan kehendaknya Allah. Tetapi hal-hal yang baru di dalam Kristus Yesus itu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan siapkan buat kita semua. Bahkan di tahun 2024 ini. Allah ingin kita bertumbuh di dalam Dia dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bertumbuh dengan kepribadian yang terus diperbaharui, pertumbuhan kerohanian yang terus diperbaharui, bahkan bertumbuh dalam segala hal, baik secara finance. Pasti Tuhan berkati kita semua, karena rahmatnya itu selalu baru dalam kehidupan kita. Jangan izinkan iblis untuk menipu kita, bahwa kita tidak berarti bagi Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mempunyai makna sama sekali. Saya percaya kita diciptakan masing-masing begitu istimewa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Allah ingin kita selalu bertumbuh kepada hal-hal yang baru yang Tuhan mau siapkan dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Apapun itu. Baik secara kebutuhan kita di dunia ini dengan aktivitas kita, baik secara spiritual kita, kerohanian kita. Tuhan akan siapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita baca di dalam Yesaya katakan, aku sudah membuat sesuatu yang baru, yang sekarang bertumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Jangan sampai kita mempunyai pandangan yang sempit untuk melihat cara kerja Allah dalam kehidupan kita, khususnya di tahun 2024 ini. Oleh karena itu saya tutup dengan satu ayat ini, hal yang baru pula yang Tuhan mau berikan kepada kita umat-umat Tuhan, orang-orang yang dikasihinya. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tuliskan begini, seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua, saya katakan kembali, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saya percaya banyak kejutan-kejutan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di tahun 2024. Bertumbuh dalam segala hal. Tujuan satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, mengucap syukur pada pagi hari ini.
Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, tahun ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Izinkanlah kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di tahun 2024 ini, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, menikmati tuntunan Allah dalam kehidupan kami, mengikuti setiap agenda Tuhan dalam kehidupan kami, dan selalu menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Kami adalah manusia yang lemah, tetapi bersama-sama dengan Allah, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri di tahun ini. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Allah. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat lewat kehidupan kami, nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh karena itu, jaga dan lindungi kami Tuhan sepanjang tahun ini. Baik kami pribadi, baik keluarga kami, baik istri maupun anak-anak kami, baik baik pekerjaan usaha kami yang kami lakukan. Kami percaya kami semua dalam lindungan Tuhan, dan kami akan melihat banyak kejutan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami untuk kami nikmati di tahun ini. Kalaupun ada kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak berkenan mengganggu kami, baik di hari ini maupun ke depannya, Tuhan kami panggil nama yang besar, El Gibor, Allah yang perkasa dan luar biasa. Dan kami mau tengking kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak berkenan itu dalam kehidupan kami, bahkan langkah-langkah kehidupan kami mau patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Nyala engkau, pergilah engkau, dan biarlah pimpinan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan selalu membungkus kami semua dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat tahun baru 2024. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.